Hai semuanya, adik-adikku yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ido Sang Hyang Widiwasa. Adik-adikku kelas 2 yang hebat, jangan lupa ya untuk mengabsen. Selalu mengabsen di grup WA kelas 2 SDN 3 Antiga Pelor. Nah, anak-anak berjumpa kembali pada hari ini, yaitu pada mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Nah, sebelum mata pelajaran dimulai, anak, mari kita mengaturkan panganjali umat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan selalu dalam lindungan Ido Sang Hyang Widiwasa. Om Swastiastu. Nah, pada hari ini anak-anak akan belajar tentang ajaran Trimurti. Apakah anak-anak pernah mendengar kata Trimurti? Pernah anak-anak? Atau sebelumnya anak-anak dulu pernah mendengar kata Eka. Eka artinya satu. Lalu ada Dwi. Dwi artinya dua. Kalau Tri artinya tiga. Nah, jadi kata Tri nanti ada tiga, di mana kita akan belajar tentang tiga dewa dalam Trimurti. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita mengingat kembali tepuk yang pernah kita pelajari minggu lalu, yaitu tepuk semangat, supaya anak-anak tetap belajarnya semangat. Masih ingat anak-anak dengan tepuk semangat? Tentunya masih kan? Nah, ayo kita tepuk semangat. Bapak pandu dari video ini. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Nah, tetap semangat belajar ya. Tetap semangat dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, pelajaran hari ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, setelah anak-anak mempelajari Trimurti nanti, setelah mengikuti pelajaran tentang Trimurti, anak-anak akan mampu menjelaskan pengertian Trimurti. Yang kedua, anak-anak akan mampu menyebutkan bagian-bagian dari Trimurti. Dan yang ketiga, setelah mengikuti pelajaran hari ini, anak-anak akan mampu menjelaskan ciri-ciri atau atribut dari Trimurti. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, yang pertama anak-anak, kita belajar tentang pengertian Trimurti. Nah, tadi sudah disebutkan kata Tri. Nah, sekarang Trimurti berasal dari kata, yaitu Tri dan Murti. Tadi sudah belajar tentang kata Tri. Tri apa artinya anak-anak? Tri artinya tiga. Dan Murti artinya kekuatan. Apa anak-anak? Kekuatan. Jadi kata Trimurti artinya tiga kekuatan Ido Sang Hyang Widiwasa dalam menciptakan, memelihara, dan memperalina atau melebur alam semesta ini. Nah, nanti anak-anak akan tahu bagaimana dunia ini diciptakan dan siapa yang memelihara dan memperalina atau melebur alam semesta ini. Nah, lanjut setelah pengertian Trimurti, kita akan belajar tentang bagian-bagian Trimurti. Bagian-bagian Trimurti ada tiga anak-anak, yaitu yang pertama
Dewa Brahma. Silakan perhatikan gambarnya dengan seksama. Gambar daripada Dewa Brahma. Yang pertama yaitu Dewa Brahma. Lanjutnya yang kedua yaitu Dewa Wisnu. Perhatikan gambarnya anak-anak, Dewa Wisnu. Dan yang ketiga adalah Dewa Siwa. Jadi bagian-bagian Trimurti ada tiga kekuatan Sang Hyang Widiwasa. Yaitu yang pertama Dewa Brahma, yang kedua Dewa Wisnu, dan yang ketiga adalah Dewa Siwa. Nah, setelah anak-anak belajar tentang pengertian dan bagian-bagian Trimurti, dewa-dewa ini memiliki tugas masing-masing. Yaitu Dewa Brahma tugasnya menciptakan alam semesta. Yang kedua, Dewa Wisnu bertugas memelihara alam semesta. Dan yang ketiga, Dewa Siwa bertugas untuk melebur atau mempelihara alam semesta ini. Nah, nanti Bapak akan berikan hadiah video bagaimana Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk mempelajari ciri-ciri Dewa Brahma. Yang pertama, Dewa Brahma memiliki ciri-ciri atau atribut-atribut sebagai berikut. Dewa Brahma yaitu mengendarai angsa, bersenjatakan gada. Simbolnya Dewa Brahma yaitu api, warnanya merah. Aksara suci Dewa Brahma yaitu An. Saktinya Dewa Brahma atau pasangannya yaitu Dewi Saraswati. Dalam arah mata angin, Dewa Brahma menguasai arah selatan. Arah apa? Arah mana anak-anak? Arah selatan. Pada kayangan 3, Dewa Brahma disemah di Puro Deso atau Puro Balai Agung. Siapa yang pernah sembahyang ke Puro Deso atau ke Puro Balai Agung? Nah, di sana disemah Dewa Brahma. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri Dewa Wisnu. Dewa Wisnu. Nah, perhatikan gambarnya. Ciri-ciri atau atribut Dewa Wisnu yaitu mengendarai burung Garuda, menggunakan senjata cakra, simbolnya air, warna dari Dewa Wisnu yaitu hitam, aksara sucinya sakti Dewa Wisnu yaitu Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Dewa Wisnu menguasai arah utara. Dewa Wisnu juga bertangan 4 yang disebut dengan catur buja. Dan dalam Trikayangan 3, Dewa Wisnu disemah di Puro Pusa. Punyakah anak-anak Puro Pusa? Pastinya punya, bukan? Nah, ketika anak-anak sembahyang ke Puro Pusa, yang disemah adalah Dewa Wisnu. Nah, selanjutnya yang ketiga kita akan belajar ciri-ciri Dewa Siwa. Nah, perhatikan gambarnya Dewa Siwa. Nah, Dewa Siwa ciri-cirinya yaitu mengendarai lembunan dini. Senjata Dewa Siwa yaitu Padma Anglayan. Simbol Dewa Siwa yaitu angin. Angin dikuasai oleh Dewa Siwa. Warnanya yaitu manca warna. Aksara suci Dewa Siwa yaitu Man. Saktinya Dewa Siwa yaitu Dewi Durga atau Dewi Uma atau Dewi Parwati. Dalam arah mata angin, Dewa Siwa menguasai arah tengah. Dalam Kayangan 3,
Dewa Siwa disemah di pura dalam. Ayo, siapa yang pernah sembahyang ke pura dalam? Nah, ketika anak-anak sembahyang ke pura dalam, nanti konsentrasinya yang disemah yaitu Dewa Siwa. Nah, Dewa Siwa juga memiliki tangan 4 yang disebut dengan caturbuja. Dewa Siwa juga memiliki mata 3 yang disebut dengan trinetra. Nah, demikian ciri-ciri dari Dewa Brahma, yang kedua Wisnu, dan yang ketiga adalah Dewa Siwa. Nah, sekarang anak-anak Bapak akan berikan hadiah sebuah video. Ayo kita saksikan videonya dengan seksama supaya belajar kita tambah semangat. Perhatikan ya dengan seksama. जन्म लेने के बाद जो विडंबना मनुष्य की होती है वही विडंबना। Nah, Dewa Brahma disemah di Pura Baliago. Nah, bagi yang pernah, anak-anak yang pernah di Pura Desa Baliago, nah ini cocok banget. Nah, ini senjatanya Dewa Brahma. Saktinya Dewa Brahma, Dewi apa namanya Nana? Dewi Saraswati. Saktinya Dewa Brahma, untuk pasangannya Dewa Brahma yaitu Dewi Saraswati. Nah, ini kendaraan Dewa Brahma yaitu angsa. Gambar Dewa Brahma yang mengendarai paksi atau angsa. Nah, dengan diciptakan oleh Dewa Brahma, seperti bunga ini mulai mekar, tumbuh dan mekar. Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah dewa yang bertugasnya untuk memelihara Striti, seluruh alam semesta beserta isinya. Diceritakan bahwa Dewa Wisnu pernah menjelma ke dunia untuk menyelamatkan Buana Agung dan Buana Alit dari kehancuran yang sering disebut dengan Awatara. Saktinya Dewa Wisnu adalah Dewi Sri atau disebut juga Dewi Laksmi yang merupakan lambang dari padi. Dewa Wisnu memiliki simbol dengan huruf U, memiliki warna hitam, bersenjatakan cak. Dewa Wisnu bersama di Pura Pusa. Bagi anak yang pernah sembahyang di Pura Pusa, Dewa Wisnu disemah di Pura Pusa. Senjata Dewa Wisnu yaitu cakra. Senjatanya Dewa Wisnu yaitu cakra. Saktinya Dewa Wisnu yaitu Dewi Sri atau Dewi Laksmi.
kendaraan Dewa Wisnu yaitu burung Garuda. Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah dewa yang memiliki tugas untuk melebur atau menghancurkan, perlina, semua ciptaan Dewa Brahma yang sudah usang jika waktunya sudah tiba. Saktinya Dewa Siwa adalah Dewi Uma atau Dewi Parwati atau Dewi Durga. Dewa Siwa memiliki simbol dengan huruf M, Mang, memiliki warna berumbun atau semua warna dalam Dewata Nawasana, bersenjatakan Padma dan mengendarai lembu, sapi putih. Apabila simbol-simbol dari ketiga dewa tersebut disebutkan maka akan berbunyi Ang, Mang atau bisa disebut Taum atau Om, yang artinya simbol suci atau simbol Tuhan di dalam ajaran agama Hindu. Setiap kita mengucapkan mantra-mantra dalam ajaran agama Hindu pasti kita menyebutkan kata Om, itu artinya kita menyebutkan Tuhan sebelum dan sesudah mantra-mantra itu. Nah, Dewa Siwa Wisotana di Puro Dalam. Nah, anak-anak pasti pernah, semuanya pasti pernah sembahyang ke Puro Dalam. Puro Dalam adalah tempat ketangannya Dewa Siwa. Senjatanya Dewa Siwa yaitu namanya Padma Anglaya. Saktinya Dewa Siwa yaitu Dewi Durga, Dewi Uma dan atau Dewi Parwati. Nah, wahana atau kendaraannya Dewa Siwa yaitu lembu Nandini. Bagaimana anak-anak videonya? Menarik apa tidak? Pasti menarik. Silakan nanti anak-anak lihat tayangannya di WA grup anak-anak. Bapak akan share ya nanti. Nah, selanjutnya ciri-ciri Dewa Trimurti. Mari kita ingat kembali apa kendaraannya Dewa Brahma. Dewa Brahma kendaraannya angsa. Nah, ini Dewa Brahma dengan kendaraannya angsa. Selanjutnya Dewa Wisnu. Wahana atau kendaraannya yaitu burung Garuda. Selanjutnya Dewa Siwa. Dewa Siwa wahana atau kendaraannya yaitu apa namanya anak? Lembu Nandini. Tangan dulu untuk pelajaran hari ini, semoga menarik. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan nanti silakan anak-anak tanyakan di WA grup. Kita lanjutkan sekarang dari mengingat kembali ciri-ciri dari Dewa Trimurti. Nah, lanjut anak-anak kelas 2 ku yang hebat. Kembali, ayo kita ingat kembali ciri-ciri dari Dewa Trimurti. Apa senjatanya Dewa Brahma? Senjata Dewa Brahma yaitu gada. Ya, ini gambarnya gada anak-anak. Silakan diperhatikan. Nah, selanjutnya Dewa Wisnu senjatanya cakra. Ini senjatanya Dewa Wisnu. Dan yang terakhir senjata Dewa Siwa yaitu Padma Anglaya. Nah, lanjut ciri-ciri Dewa Trimurti. Simbol Dewa Brahma apa anak-anak? Masih ingat tadi dari tayangan video dan penjelasan Bapak? Yaitu api. Ini gambarnya api anak-anak. Nah, Dewa Brahma simbolnya api. Selanjutnya Dewa Wisnu. Dewa Wisnu simbolnya air. Apa simbolnya Dewa Wisnu anak-anak? Air. Nah, yang terakhir Dewa Siwa yaitu simbolnya angin. Nah, lanjut sekarang dari segi warna. Dari Dewa Trimurti, yang pertama warna Dewa Brahma. Warna Dewa Brahma warnanya merah.
Warna Dewa Wisnu yaitu hitam, dan warna Dewa Siwa yaitu mancawarna. Itu masing-masing warna dari Dewa Trimurti. Nah, selanjutnya sakti daripada Dewa Trimurti. Yang pertama, sakti dari Dewa Brahma yaitu Dewi Saraswati. Nah, ini Dewi Saraswati gambarnya diperhatikan. Bawa gitar, bawa genitri. Silakan anak-anak perhatikan biar tahu nanti gambar dari saktinya Dewa Brahma. Lanjut, saktinya Dewa Wisnu yaitu Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Nah, ini gambarnya anak-anak, silakan diperhatikan. Dan yang ketiga yaitu saktinya Dewa Siwa, yaitu Dewi Durga atau Dewi Uma atau Dewi Parwati. Nah, silakan perhatikan gambarnya anak-anak dengan seksama. Biar tahu mana itu Dewi Saraswati, mana itu Dewi Sri, yang mana gambarnya Dewi Durga. Nah, anak-anak, untuk mensyukuri hidup ini, anak-anak harus selalu ingat sembahyang setiap hari sebagai wujud bersyukur. Selalu bersyukur dan sujud bakti ke hadapan Ido Sang Hyang Widiwasa. Karena telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya termasuk kita sebagai manusia. Nah, karena berkat beliau, Tuhan Yang Maha Esa atau Ido Sang Hyang Widiwasa, kita bisa hidup, anak-anak bisa bermain, bisa belajar, bisa membantu orang lain. Membantu orang tua di rumah merupakan juga sujud bakti ke hadapan Ido Sang Hyang Widiwasa. Di rumah anak-anak rajin membantu orang tua, misalnya menyapu di kamar, menyapu di halaman. Habis makan, piringnya dicuci, gelasnya dicuci, ditaruh di tempatnya. Berarti anak-anak sudah berbakti kepada orang tua. Itu salah satu sujud bakti juga kepada Ido Sang Hyang Widiwasa. Berarti anak-anak bersyukur diciptakan dalam semesta ini. Nah, ada teman yang sakit, silakan dijenguk di rumahnya. Itu juga merupakan sujud bakti ke hadapan Ido Sang Hyang Widiwasa. Karena anak-anak sudah bersyukur mau saling membantu terhadap orang lain, sesama orang lain. Nah, supaya tidak tegang, ayo kita sekarang bernyanyi anak-anak. Lagunya di sini senang, di sana senang. Masih ingat anak-anak tentang lagunya di sini senang, di sana senang? Ayo sambil tepuk tangan anak-anak bernyanyi ya di rumah supaya belajarnya tidak bosan. Bapak pimpin dari sini. Siap-siap. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Cintaku Indonesia, ku mulai dari Pulau Bali, pulau yang ku cinta. Cintaku Indonesia, ku mulai dari Pulau Bali, pulau
yang kucinta. Bagus, bertanya semuanya. Nah, anak-anak, meskipun sekarang di era pandemi COVID-19 ini, kita diharuskan belajar di rumah karena kita ada namanya social distancing, jaga jarak, supaya memutus rantai dari penyebaran virus corona ini. Nah, meskipun anak-anak belajarnya tidak di sekolah, meskipun yang belajar di rumah, anak-anak harus tetap senang dan semangat. Nah, kalau tidak tahu, silakan nanti mohon bimbingan sama orang tua. Mohon dibimbing oleh orang tua yang punya kakak, yang bisa punya kakek, atau teman di sekitar rumahmu atau tetanggamu. Nah, tetap semangat belajar, senang belajar, meskipun anak-anak sudah lama sekali tidak ke sekolah, tapi anak-anak harus tetap belajarnya dengan senang di rumah, supaya anak-anak tidak ketinggalan pelajaran. Tetap semangat ya belajarnya, anak-anak kelas 2 aku yang hebat. Nah, anak-anak, nanti Bapak setelah pelajaran ini selesai, mari kita simpulkan dulu apa itu pengertian dari Trimurti. Trimurti, masih ingat anak-anak? Tri artinya tiga. Murti artinya apa anak-anak? Kekuatan. Jadi Trimurti artinya 3 kekuatan. Itu Sang Widi Waso dalam menciptakan, memelihara, dan memperalino atau melebur alam semesta ini. Bagian-bagian daripada Trimurti yaitu apa anak-anak? Ada 3, yaitu Dewa Brahma yang pertama, Dewa Wisnu yang kedua, dan yang ketiga adalah Dewa Siwa. Selanjutnya anak-anak juga sudah belajar tentang ciri-ciri dari dewa-dewa Trimurti. Yang pertama Dewa Brahma. Senjatanya apa anak-anak? Senjatanya gada. Lanjut, kendaraannya Dewa Siwa apa anak-anak? Kendaraannya angsa. Dewa Wisnu. Dewa Wisnu warnanya apa anak-anak? Warnanya hitam. Siapa saktinya Dewa Wisnu? Saktinya Dewa Wisnu atau pasangannya yaitu Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Nah, Dewa Siwa, apa senjatanya anak-anak? Dewa Siwa senjatanya apa namanya anak-anak? Padma Anglaya. Aksara suci Dewa Siwa apa? Aksara suci Dewa Siwa yaitu M atau Mang. Siapa saktinya Dewa Siwa? Dewa Siwa saktinya Dewi siapa anak-anak? Dewi Durga atau Dewi Uma atau Dewi Parwati. Nah, anak-anak, apabila anak-anak tidak paham dengan pelajaran hari ini, silakan anak-anak nanti ajukan pertanyaan dengan ketik di WA grup kita. Nanti Bapak akan mencoba menjawab atau meluruskan kekeliruan yang belum dipahami tentang ajaran Trimurti. Jangan malu-malu bertanya ya, nanti sesat di jalan. Anak-anak kalau tidak mengerti, mohon bimbingannya kepada orang tua, kakak. Nah, apabila bapak, ibu, kakaknya tidak bisa menjawab, silakan ajukan pertanyaan kepada bapak guru di sekolah. Dengan cara anak-anak nanti silakan mengajukan pertanyaan melalui WA grup kita, yaitu WA grup kelas 2. Ya, bagaimana pelajarannya hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Nah, mudah-mudahan
pelajaran hari ini dapat menyenangkan. Nah, anak-anak juga jangan lupa untuk mempelajari buku paketnya. Nah, anak-anak, Bapak berikan kesempatan nanti untuk membaca buku paketnya, yaitu pada mata pelajaran agama, pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti pada bahasan Trimurti. Nah, anak-anak nanti silakan cari di halaman 13 tentang ajaran Trimurti. Bukunya jangan lupa dibaca nggih, jangan disimpan saja. Nanti amangat buku pedalam buku usak ngoyong, harus baca kapan-kapan harus dibaca. Sering-sering dibaca, jangan ditaruh aja. Kurangi waktu bermain, perbanyak waktu belajarnya. Ya, paham anak-anak? Sampai di sini paham nggih? Nah, demikian anak-anak pelajarannya hari ini. Anak-anak harus tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Bagaimana caranya menjaga kesehatan untuk menghindari pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum pelajaran ini akan Bapak tutup, ayo masih ingat dengan tepuk PPK anak-anak? Bapak ajak anak-anak untuk tepuk PPK yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Ya, Bapak akan pandu dari sini. Ayo, siap semuanya? Sudah siap anak-anak? Oke. Nah, Bapak ingatkan kembali. Pertama begini, religius begini, nasionalis hormat, mandiri, taruh tangannya di sini, gotong royong, kepalkan kedua tangan, dan integritas. Nah, siap anak-anak? Sudah siap anak-anak kelas 2 aku yang hebat? Pastinya siap. Ayo semangat semuanya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ulang ya. Ulangi. Yang semangat semuanya. 1, 2, 3. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bagus. Tepuk tangan semuanya. Nah, nanti anak-anak seringlah belajar di rumah untuk mengingat tepuk integritasnya supaya hafal. Belajar juga nyanyi-nyanyinya yang tadi itu dipelajari. Tepuk-tepuknya, tepuk semangat, tepuk tawon, tepuk PPK dan yang lainnya supaya anak-anak tetap semangat. Nah, jangan lupa anak-anak jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan habis bepergian jauh. Silakan sampai di rumah mandi, ganti bajunya. Apalagi anak-anak misalnya ke daerah-daerah lain itu harus sampai di rumah mandi, cuci bajunya. Jangan lupa anak-anak pakai masker bila bepergian keluar rumah. Apalagi anak-anak selain cuci tangan dan pakai masker? Apalagi anak-anak? Jaga jarak atau social distancing, jangan berkerumun-kerumun ya, untuk menghindari. Nah, anak-anak jangan lupa untuk olahraga biar fisiknya sehat. Lanjut anak-anak jangan lupa makan makanan yang bergizi. Banyak-banyak minum air. Ya, air putih jangan sampai lupa minum air untuk menjaga kesehatan. Nah, demikian agar anak-anak terhindar daripada COVID-19 atau
virus corona tersebut. Supaya cepat berlalu, kita bisa bertatap muka belajarnya di sekolah, bercanda sama teman-teman yang di lapangan ya. Nah, anak-anak, Bapak kasih tugas sekarang setelah pelajaran tadi yang sudah Bapak berikan. Anak-anak, Bapak berikan tugas. Nanti tugasnya silakan tulis jawabannya di buku latihan anak-anak. Nanti anak-anak silakan setelah selesai menjawab, anak-anak foto hasil pekerjaannya kirim di WA pribadi Bapak. Jangan di WA grup. Kalau di WA grup nanti teman-temannya yang tidak mengerjakan bisa menyontek ya. Dicontek jawabannya disalin. Bisa minta bimbingan orang tua. Belajarnya bersama-sama orang tua. Nanti silakan jawabannya, kalau tidak anak-anak temukan silakan cari di buku paketnya ada. Di buku paketnya ada kok. Silakan dicari di sana. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 10 pertanyaan anak-anak Bapak berikan. Yaitu yang pertama, Trimurti. Artinya apa artinya Trimurti? Anak-anak jawab di titik-titik tersebut. Nah, jawablah pertanyaan dewa ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, Trimurti artinya, titik-titik. Anak-anak isi jawabannya di titik-titik tersebut. Yang kedua, bagian-bagian Trimurti adalah. Yang ketiga, tugas Dewa Brahma adalah. Yang keempat, tugas Dewa Wisnu adalah. Yang kelima, tugas Dewa Siwa adalah. Nomor 6, aksara suci Dewa Wisnu adalah. Nomor 7, kendaraan Dewa Brahma adalah. Nomor 8, kendaraan Dewa Siwa adalah. Nomor 9, senjata Dewa Wisnu adalah. Dan yang terakhir, saktinya Dewa Brahma adalah. Nah, silakan anak-anakku yang hebat. Anak-anak kelas 2 yang hebat, silakan dijawab pertanyaannya. Isi dengan jawaban yang benar. Nah, jangan lupa nih, nanti jawab di buku latihan. Hasilnya difoto, kirim ke ke WA grup kita. Nah, setelah pelajaran hari ini yaitu pengertian Trimurti, bagian-bagian Trimurti, dan ciri-ciri atau atribut dewa-dewa Trimurti. Nah, minggu depan anak-anak akan belajar tentang saktinya dewa-dewa Trimurti dan ciri-cirinya dari sakti dewa-dewa Trimurti. Untuk pelajaran berikutnya, silakan dibaca-baca anak-anak bukunya terkait dengan ajaran Trimurti. Nah, anak-anak semuanya, bagi yang jawabannya kurang tepat atau nilainya di bawah, akan Bapak berikan remedi lagi. Yang sudah nilainya bagus, nanti Bapak akan lakukan tindak lanjut atau pengayaan. Nah, demikian pelajaran hari ini. Semoga anak-anak belajarnya menyenangkan, menarik. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Bapak akan akhiri pelajaran hari ini dengan mahaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa anak-anakku yang hebat. Belajar ya, belajar. Semangat.